Halo semua, bertemu lagi dengan aku Etlusi Helin. Nah, kali ini aku pengen nge-share part 2 tentang kehidupan mana sih yang lebih enak, di China atau di Indo. Nah, berhubung aku lagi pakai masker, ini aku by the way habis bawa barang-barang online aku kebetulan beli barang online di China. Nah, berhubung aku yang ini belum share ke kalian, pasti kalian tanya-tanya dong, enak gak sih beli belanja online di China? Apa lebih enak di Indo? Nah, aku bakal share tuntas kupas semua. Nah, berhubung aku beli dua, wah gede banget. Jadi, gede banget ya guys. Jadi itu aku beli dua barang. Kebetulan ini baru nyampe, aku juga baru sampai di rumah. Nah, ini aku langsung bikin video. Nah, ini aku beli barang di online Cina, itu ada dua aplikasi. Yang satu namanya Taobao, Taobao, itu namanya Taobao. Terus satu lagi Pinduoduo. Nah, jadi di aplikasi Taobao ini kalian itu sama kayak di Shopee di Indonesia. Jadi kalian bisa beli banyak barang. Terus kalau di Pinduoduo ini dia itu hampir sama kayak Bukalapak kali ya, atau semacam aplikasi apa gitu, aku lupa kalau di Indonesia. Jadi di Pinduoduo ini kalian mesti beli satu barang. Nah, ini nih contohnya. Aku beli krim gitu, krim buat badan. Aku beli di Pinduoduo. Jadi harganya itu hampir cepet, tapi berhubung lagi diskon, jadi aku beli 3 pits, 3 krim, 3 pits. Terus di Pinduoduo ini nanti aku share ke kalian, tunjukin setelah video ini. Di Pinduoduo itu ada dua keranjang. Yang pertama ini kalian bisa beli sendiri. Nah, yang di satunya lagi kalian kayak partner join belanja gitu loh. Jadi misalkan aku sama suamiku beli, misalkan aku beli baju, dia beli celana cowok, aku beli baju cewek, dia beli celana cowokan. Nah, bisa tuh partner. Jadi aku suruh suamiku, kita beli baju kapelan yuk. Nah, jadi bisa pakai yang join ini, yang partner. Tapi bisa juga kalau yang sendiri ini, tapi harganya lebih mahal. Kalau yang ini yang join partner harganya lebih murah dikit. Nah, jadi aku beli yang krim ini, yang 3 pits ini yang harga partner. Partnernya itu ya yang orang lain. Jadi kalau misalkan aku beli 3 pits, ada gak nih orang lain dari luar sana? Ada gak nih yang beli yang 3 pits? Terus berhubung ini nggak ada ongkir, beruntung banget. Jadi selama ini tuh aku belanja online itu nggak pernah ada ongkir. Kalau ada ongkir itu paling kayak makanan Indo kali ya, kayak 8 yuan atau 10 yuan. Nah, itu dia sih ada kasih tahu kalau misalkan belanja di atas 200 yuan itu kan hampir 400.000 ya kalau di Indo ya. Jadi kalau di atas 200 yuan itu udah free ongkir tuh. Aku pernah kan beli barang hampir 200 itu nggak ada ongkir. Nah, tapi aku beli dua barang ini. Nah, ini sama-sama sekali nggak ada ongkir. Terus bedanya, kalau di Indonesia kan kita beli barang pakai ongkir kan. Ongkirnya itu tergantung dari jarak mana ke mana, ya gak sih? Aku juga pernah tuh jadi online shop. Aku kan ada online shop juga namanya @distributor.beautyshop. Nah, aku juga pernah tuh kirim-kirim barang ke customer aku. Dari jarak mana ke mana itu pasti kena ongkir. Belum lagi ditambah kalau kena 1 kilo kan. Pokoknya kena kilo-kiloan lagi tuh lah. Kalau 1 kilo kenanya berapa ribu, 2 kilo berapa ribu. Tapi kalau di Cina sama sekali nggak ada, woy. Dan kalian tahu gak sih ini? Kalian tahu gak aku beli apaan? Aku beli kardus segede ini. Aku beli peralatan kayak buat adonan kayak bag gitu loh. Jadi kayak buat bikin kue-kue atau enggak kayak donat-donat gitu. Pokoknya adonan kue lah istilahnya. Nah, buat kalian yang penasaran, aku pengen unboxing juga. Berhubung aku kasih tahu ke kalian, aku bakal unboxing ini dan aku bakal kasih tahu detail-detailnya, harga-harganya.
berhubung aku mau share juga tentang ke kalian tentang kemarin itu kan aku ke rumah sakit lahiran. Pasti kalian banyak juga yang nanya berapa sih lahiran di China. Kalau aku kan berhubung aku di pegunungan, terus aku mesti ke daerah kota kecil di daerah Nancheng. Kalian bisa search Nancheng, itu nanti ketemu di Google di Maps. Nah, berhubung aku ke rumah sakit Nancheng, nah itu biaya persalinannya itu, kalau aku kan sesar ya kemarin, aku kan sesar tuh. Sesar itu aku 10.000 yuan. Itu belum termasuk rawat inap. Kita tuh nginap di sana. Nginapnya itu terserah kalian. Maksudnya terserah pasiennya. Kalau pasiennya masih belum pulih, masih belum sembuh, masih dibolehkan buat nginap di rumah sakit. Tapi kalau udah sembuh ya boleh pulang. Aku dengar dari teman aku, beberapa temanku yang sesar juga di Indo, nggak perlu sebut nama. Jadi dia itu bilang sesarnya itu hampir 30 juta ya, 30 apa 20 gitu lah. 20 juta ya. Pokoknya gitulah. Aku lupa. Nanti aku baca-baca DM dia lagi. Terus belum rawat inapnya berapa. Terus dia kan berhubung lahirannya itu kan kena hari ya. Maksudnya dia kan lahirannya itu kan di hari Minggu. Kalau aku kan di hari Senin. Jadi kalau di Indo itu kalau di hari Sabtu Minggu dia kena uang lagi, kena uang berapa ribu gitu. Aku nggak tahu lah. Nah terus aku kan operasi sesar. Jadi aku mau cerita dikit. Aku sesar itu kan di tanggal 16 ya. Aku lahir tanggal 16 Desember tahun kemarin 2019. Terus aku kalau dibilang sakit sih sakit ya. Pasti kan sesar itu kita disuruh bungkuk dulu, kayak tiduran nyamping tapi kayak gendong lutut kan, begini gitu kan. Tapi dalam posisi kita tiduran. Itu disuntik posisinya tuh sejajar 1, 2, 3 gitu di punggung. Nah itu sakitnya pas ke daerah suntik yang ketiga itu nyerinya minta ampun. Kalau suntikan pertama itu kayak digigit semut gitu. Nah udah gitu kan dokter kan langsung tuh cek sana sini kan, kayak gitu-gituan. Nah terus nggak lama kita sama sekali nggak bisa ngeliat tuh. Terus makin lama kok makin kebal ya, kok badan aku nggak bisa gerak. Ini tuh yang namanya sesar. Terus apa lagi ya, pas anakku udah keluar dia kan nangis tuh. Terus aku udah kayak haru gitu kan, aku cengeng gitu, jadi cengeng gitu. Jadi aku tuh udah senang banget anakku bisa nangis kencang, bisa lahir dengan selamat walaupun aku sesar, tapi nggak apa-apa, yang penting anakku selamat. Terus setelah selesai dari operasi, aku kan langsung turun tuh, dibawa turun pakai dorongan gitu kan, kayak kasur pasien gitu tapi didorong. Karena kan aku operasinya itu kan paling atas kan, nggak tahu di lantai berapa, karena kan aku posisi tiduran jadi nggak tahu. Cerita singkat, aku diberi obat sama dokter. Ini obat khusus buat sesar gitu. Aku nggak tahu di Indo ini ada atau enggak ya. Jadi aku tuh ada satu box gini. Banyak banget ya. Satu tas begini, satu tenteng, satu bag. Aku dikasih obat ada 11 box. Jadi harga totalnya itu hampir 600 yuan. Kalau di Indo itu 1,2 juta. Nah ini udah aku buka ya. Nah ini ada box yang udah aku buka. Ini aku udah minum hampir 2 box. Ini tinggal dikit tuh. Dikit ya. Tinggal 2 saset apa 3 saset lagi. 2 saset. Ya, 2 saset. Nah ini tuh ampuh banget. Jadi kata suami aku, obat ini itu buat ngepulihin, cepet pulih di bagian sesar jahitannya itu. Jadi kan aku hari pertama kan nggak boleh jalan dulu, disuruh bisa jalannya itu besok kan. Nah jadi selama 1 hari penuh itu aku tiduran tuh, wah bener-bener kebal deh, bener.
Nah, obat ini itu cepet banget ngepulihin jahitan sesar kalian, apalagi di dalam-dalamnya itu. Nah, itu ampuh banget, aku cuma pakai seminggu lebih, hampir 2 minggu. Ini tuh cepet banget, bisa langsung jalan, bisa langsung beraktivitas seperti biasanya. Ya, tuh kalian bisa lihat ini tuh full Mandarin. Aku nggak tahu ini bacanya apa, cuma suamiku yang tahu. Terus, nah aku juga dikasih ini sama dokternya. Ini tuh obat semprot buat bagian luarnya. Jadi dia botolnya kayak gini. Tuh, kalian denger ya, ada airnya gitu. Jadi tuh dia bisa semprot bagian kulit dalamnya, kalian kulit luarnya. Jadi kalian semprot, tapi dibersihin dulu pakai apa gitu. Aku nggak begitu detail sama dokternya karena aku kan posisi lagi tiduran. Pokoknya dibersih-bersihin pakai kapas, terus dikasih air gitu, nggak tahu air apaan, terus baru disemprotin, terus baru dia pakai diperban gitu, ditutupin biar cepat kering gitu. Terus aku juga ada beli ini sih, kayak apa, breast pad gitu. Ini buat ibu menyusui. Jadi ini belum buka ya. Jadi itu dia buat menyusui gitu loh. Jadi biar air susunya tuh nggak tumpah-tumpah. Jadi buat kalian para ibu menyusui yang air susunya banyak, kalian bisa pakai ini. Jadi pas kalian tiduran tuh nggak merembes basah banyak gitu. Bisa juga dipakai buat keluar-luar. Kalau misalnya kalian lagi pergi, kalian takut nih, wah takut air susu gue banyak kayak rembes kayak ntar ya kalau gue keluar, atau enggak tiba-tiba nanti keluar banyak gitu. Kalian bisa pakai ini. Ini ampuh banget, aku masih ada banyak. Terus apa lagi ya? Pokoknya ini aku ada berapa box gitu ya. Terus ada obat ini lagi. Ini itu aku belum pakai. Ini katanya buat obat apa gitu. Aku belum minum sih, kata suamiku jangan. Kalau lo belum sakit, belum apa, jangan pakai ini. Kalau sakit baru pakai. Aku nggak tahu sih ini obat apa. Terus ada lagi obat ini. Lihat ya. Ini kemasannya putih pink gitu. Fulepin. Nggak tahu lagi apa. Terus bahas apa lagi ya? Kan aku operasi sesar itu kan 10.000 yuan. Terus rawat inap 1.000, itu bisa bebas kapan aja. Terus aku tambah lagi 3.000 yuan. 3.000 yuan itu buat apa ya? Aku nggak tahu deh. Waktu catat-catat gitu sih, aku kan nggak bisa baca Mandarin, cuma bisa ngomong. Jadi ada tulisan tanda tangan 3.000 itu, aku ada tanda tangan. Cuma aku nggak tahu itu buat apaan. Terus waktu pas hari keberapa sebelum aku pulang dari rumah sakit, kan ada dokter cowok buat gitu pakai kacamata, dia kan ngecek suhu badan aku gitu. Katanya badannya apa gitu, panas apa gimana nggak tahu. Terus disuruh lah beli obat tuh, tahu beli obat apa? Ya total hampir 20 juta lebih ya kalau rumah sakit di China tentang persalinan. Aku nggak tahu tuh kalau di Indo berapa harganya. Aku cuma dengar dari teman-temanku harganya sekian. Terus kalian mau bahas apa nih? Oh iya, aku belum unboxing ya. Nah, aku bakal unboxing barang yang aku barusan beli. Aku bakal buka. Aku buka pakai gunting aja. Aneh ya, di China itu kita beli sebanyak apapun nggak kena ongkir. Tapi karena berhubung lagi ada virus begini, aku kan pengen beli kayak semacam junk food gitu, kayak makanan cepat saji tapi bisa dikirim gitu kan. Kayak misalkan nugget, sosis gitu-gitu, pokoknya yang makanan junk food gitu cepat saji. Itu kan aku baca pengiriman itu kan dari laut Shanghai. Nah itu nggak bisa tuh kirim. Tapi kalau misalkan kalian beli barang kayak
kayak misalkan gunting atau apa itu bisa dibeli, kayak beli barang benda-benda gitu pasti bisa dibeli, bisa dikirim. Tapi kalau kayak makanan gitu kayak mereka takut rawan, nggak bisa, bukan nggak bisa nyampe sih, kayak takut basi gitu loh. Ini aku skip aja. Nah, aku udah buka tuh ya. Aku tuh beli alat-alat peralatan bake gitu, baking. Ini ada kayak plastik makanan gitu. Terus ada kayak botol. Ini aku beli yang 300 ml. 300 ml. Terus pokoknya semuanya di itu. Terus aku juga ada beli kayak rolling gitu buat gituin tepung. Di sini juga ada sentimeternya. Di sini dari 0 sampai 10 cm. Ada mereknya juga sih. Ini aku beli di officialnya khusus, namanya Jusbe, JUSBE, B-nya cuma satu, E-nya cuma satu. Terus aku beli ada ini juga. Pokoknya barang-barang di China itu murah-murah, gila. Gue nggak ngerti kenapa barang di China itu murah-murah, dan gitu. Kenapa ya mereka tuh nggak ngejual mahal gitu, kayak nggak takut rugi apa ya? Kalau misalkan orang Indo kan pasti mikirnya gitu kan, wah gue udah beli barang, gue udah jual barang, masa gue nggak dapat untung sih, benar gak sih? Terus aku juga ada beli kayak gelas berapa mili gitu. Ini semuanya di bubble wrap, jadi aman banget. Terus aku juga ada nih beli apa? Ini tuh belakangnya ini piring, bukan piring, kayak semacam buat pizza gitu loh guys. Jadi aku rencana nanti mau bikin pizza. Nah ini loh yang kayak pizza gitu. Ini aku beli yang 10 meter ya. Pokoknya ada tulisan 10 gitu dah. Terus ini juga ada ukuran apa? Kayak papan pengukur baking gitu sih. Dia ada sentimeter juga. Nah ini dia yang aku tunggu-tunggu. Aku beli takaran sendok itu dari yang kecil sampai yang gede. Soalnya aku sebenarnya dari kemarin tuh pengen bikin donat. Kemarin tuh aku bikin donat emang bagus sih, cuma kan ngasal-ngasalan takarannya, nggak sesuai dengan di buku kan. Aku lihat buku gitu. Cuma kali ini aku bikin yang benar-benar ada takarannya, ada gini nih. Terus aku ada, ini juga ada. Ini yang sedangnya sama yang gede, sama ini yang kecilnya. Terus apa dia? Ini buat cetakan gitu loh. Jadi yang aku lihat ini tuh bisa didorong. Jadi kalau misalkan mau bikin donat itu kan tengah-tengahnya kan ada bolong kan, jadi bisa pakai ini. Terus aku juga ada beli apa, pisau pemotong pizzanya gitu, sama ini aku beli 3. Ini cuma 7 yuan, hampir 8 yuan, murah deh. Terus aku juga ada beli plastik gitu buat apa, kayak buat krim gitu loh, ngerti kan? Terus sama ini deh, ini biar nggak panas aja sih. Ini sepasang. Jadi misalkan dari oven gitu bisa pakai gini ya, jadi tangan kita tuh nggak panas. Tuh ada 2 ya, jadi nggak usah pakai kain, nggak usah pakai apa, pakai aja lebih aman. Oh 0 ya, udah kosong. Terus tinggal ini, aku beli krim gitu sih, ini nggak usah dibuka, rahasia aja. Nah ini itu ada takarannya gitu. Ini
yang hijau itu seperempat teaspoon, terus bawahnya lagi 1,2 mili, 25 mili hijau. Tahu nggak sih? Pokoknya gitulah ada takaran-takarannya. Terus kita bahas apa lagi ya? By the way, tentang virus corona gitu, aku kan tinggal di Jiangxi. Di Jiangxi ini kan jauh banget dari Wuhan, jadi kata suamiku dulu itu ada 7 orang yang kena, tapi sekarang udah pada sembuh. Dan kebetulan di daerah aku ini udah nggak ada tuh yang kena virus, jadi udah bisa pergi jalan-jalan, tapi tetap pakai masker karena kan kita nggak tahu kan siapa yang kena siapa yang nggak kena, jadi kita harus tetap. Kayak kemarin terakhir aku ke supermarket itu masih boleh kita pakai masker, tapi sekarang masih pakai masker. Katanya kalau lo nggak pakai masker lo nggak boleh masuk. Jadi adalah terus mau apa lagi ya? Kira-kira kalian mau komen apa lagi nih? Aku mau bikin video apa lagi, kalian komen aja. Terus berhubung nih, aku kan udah beli takaran begini, udah beli pizza juga, dan aku rencana juga bakal bikin pizza. Terus apa lagi ya? Tinggal aku juga ada beli mixer gitu buat nanti ngadonin si tepung adonannya. Tinggal nunggu si mixernya datang, nanti aku bikin pizza sama donat. Ditunggu aja ya, bye bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channelnya aku, supaya channelnya aku makin berkembang dan makin terus ada video di setiap minggunya. Dan thank you, see you, bye bye next